Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Tidak bosan-bosan Wijaya Trading mencoba untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya bisa profit selalu, bisa mendapatkan konsistensi dalam profit tiap harinya, sehingga akan sangat berguna buat teman-teman, keluarga maupun yang membutuhkan. Baik, pada pagi ini kita akan membahas cara analisa yang paling sederhana dan tidak ruwet, sehingga teman-teman bisa dengan mudah memahami, teman-teman bisa dengan mudah untuk membaca arah dan bisa menentukan titik mana akan open posisi, dengan harapan tentu akan segera profit. Dari berbagai materi yang sudah kita sampaikan, tentu teman-teman sudah pernah membaca dan melihat video yang sudah kita sampaikan, tetapi dari sekian banyak tentu ada satu resume, satu ringkasan yang bisa mempermudah bagi yang tidak ingin terlalu berbelit-belit, tidak ingin belajar terlalu panjang, tetapi ada keinginan untuk profit. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin saja ketika teman-teman betul-betul mempelajari secara detail yang kita sampaikan, baik dari mulai pertama sampai terakhir. Mudah-mudahan akan sangat menyingkat dari pembelajaran yang terlalu panjang. Jangan terlalu berpikir bahwa trading itu betul-betul hanya dimiliki seorang profesional. Trading itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu tinggi, berpengalaman. Tetapi ketika teman-teman ada satu ilmu, ada satu mentor yang bisa membantu untuk bisa mengarahkan trading yang betul-betul yang bisa profitable, kenapa tidak dicoba? Siapapun dia, yang terpenting adalah apa yang dia sampaikan. Ketika yang dia sampaikan bermanfaat dan cocok untuk diri teman-teman semuanya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bisa membantu yang galau dengan analisa yang selalu bertolak belakang, ketika buy sell, ketika sell buy dan sebagainya, sehingga susah menemukan titik yang mana yang tepat untuk ambil posisi, titik yang mana yang tepat untuk keluar dari posisi. Nah, di sini Wijaya Trading akan mencoba memberikan analisa paling sederhana yang ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik profesional maupun yang baru. Ya, tetapi diingat, tetap gunakan manajemen risiko yang kita sudah pernah sampaikan. Kita tidak ingin hanya mengandalkan dengan teknik saja, tetapi tidak memahami yang namanya manajemen risiko, karena selalu beriringan dengan teknikal maupun manajemen risiko. Sehebat apapun teknikal, ya, sehebat apapun yang kita analisakan, ketika kita tidak memperhatikan manajemen risiko, tidak ada gunanya. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan lupa manajemen risiko, kemudian buat simulasi ketika nanti market naik turun, maka harus sudah terbiasa dengan simulasi yang ada di pikiran kita. Sehingga ketika kita masuk open posisi, sudah tahu nanti ketika harga nanti turun atau berbalik sekian persen atau mungkin sekian pips, maka teman-teman sudah ada antisipasinya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Baik, akan saya mulai dari yang pertama. Saya hanya butuh dua pemahaman dari teman-teman. Silakan pahami yang namanya trend line, ya.
silakan pahami yang namanya trend line. Ini saya kasih highlight dulu ya. Silakan teman-teman pahami yang namanya trend line. Apa itu trend line? Ya, trend line itu adalah garis tren di mana syarat minimal untuk mengetahui trend line itu tentu ada sudut kemiringannya. Ya, tidak perlu harus dua lembah dan dua puncak pun tidak masalah. Yang terpenting kita lihat, kita amati secara visual, di sana ada terlihat sudut kemiringannya. Ya, nanti akan kita praktekkan. Apakah dia downtrend maupun uptrend? Yang kita lihat adalah sudut kemiringannya. Ketika dia condong ke bawah, maka di situ adalah tren turun. Ketika kecenderungan ke atas atau condong ke atas, maka di situ uptrend. Ya, cukup memahami dua bagian ini, saya pastikan teman-teman akan bisa mencicipi manisnya profit. Yang kedua adalah support dan resistance. Jadi teman-teman harus paham, harus tahu cara menentukan support dan resistance. Walaupun tidak menggunakan indikator, walaupun tidak menggunakan alat tambahan, tetapi minimal teman-teman bisa menentukan dengan garis sendiri mana yang menjadi support terdekat, mana yang menjadi resisten terdekat. Nah, di situ kita bisa menentukan, kemudian di situ kita bisa melakukan analisa apakah dia nanti breakout ataukah dia retrace ya. Perlu teman-teman ketahui, breakout ini adalah kondisi di mana market itu ditembus ya. Ketika titik support maupun titik resisten ditembus, maka dia namanya breakout. Nah, yang saya maksud ditembus di sini atau breakout di sini ya, maka yang menembus adalah body candle-nya ya, body candle-nya, bukan shadow-nya, bukan garisnya. Body candle-nya betul-betul sudah menembus titik support maupun resisten, sehingga ketika terjadi breakout maka bisa dipastikan akan banyak lanjutnya atau penerusan di sana. Yang kedua adalah teman-teman harus memahami dan mengerti yang namanya retrace. Nah, retrace ini dia mencoba untuk melawan tren. Jadi melawan tren, tetapi sifatnya hanya sementara. Misalkan trennya naik, kemudian dia mencoba turun. Nah, tetapi sifatnya hanya sementara. Dia tidak bisa melebihi dari titik support yang bawah. Atau ketika naik, dia tidak mampu melebihi titik resistennya. Setelah itu dia kembali, maka ini yang namanya retrace. Nah, retrace ini cenderung reversal, dia akan kembali ke tren atau ke real yang utama, tren yang besarnya. Ya, sehingga teman-teman betul-betul harus paham betul, oh ini hanya bersifat sementara, oh ini namanya breakout. Dari dua ini ya, dari dua ini saya pastikan teman-teman akan bisa profit walaupun waktunya tidak selalu kapan saja ya. Walaupun tidak selalu muncul kapan saja, minimal ketika ini sudah muncul maka di situ peluang profitnya sangat luar biasa. Kita akan coba untuk membaca di candlenya di MetaTrader, nanti kita akan buktikan seperti apa yang namanya trend line, kemudian support dan resistennya di mana, kemudian retrace-nya bagaimana, breakout-nya bagaimana. Kita akan coba untuk membaca di chart pattern, kita menggunakan pasangan emas. Oke, kita lihat sekilas. Ini pakai time frame H1, jadi kita melihat secara visual dulu. Perhatikan di H1 di sini
Ini arah trend lainnya kemana. Nah, kalau kita membaca secara visual, ya kita bisa lihat di sini, dari ujung di sini, kemudian arahnya makin lama condongnya makin ke bawah. Ini yang namanya trend line. Jadi kalau kita garis, nah ini kan kelihatan bahwa garis trennya menuju ke bawah. Ada kecenderungan ke bawah. Artinya ini downtrend. Ya, kemudian bagaimana kita mengaitkan dengan tadi support dan resisten? Bagaimana kita mengaitkan dengan breakout dan retrace? Kita coba, kita perhatikan ya, kita geser sedikit. Nah, ketika dia masih downtrend, perhatikan di sana ada titik support terdekat. Kita lihat titik support terdekatnya, cari yang banyak rejeksi. Ini banyak rejeksi. Kemudian kalau di atas ya kita bisa tentukan resistennya di sana. Nah, ketika kita sudah menentukan titik support dan resisten terdekat, maka kita lihat perkembangan candle selanjutnya. Perhatikan di sana, area-area support ini dia mantul. Ya, dia naik ke atas. Tetapi perhatikan juga ketika dia naik, ya, dia tidak bisa melampaui titik tertinggi bukaan. Hari ini saja tidak bisa, apalagi menyentuh titik resisten. Maka ketika ini tidak bisa tersentuh, perhatikan arahnya. Dia arahnya masih ke bawah. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika ini trennya ini masih turun ke bawah, di area-area sini dia kembali ke bawah. Perhatikan. Ya, ini namanya retrace. Dia retrace itu mencoba melawan tren. Trennya tren turun, kemudian dia mencoba untuk melawan, tetapi tidak mampu di sana. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, ketika sudah kembali ke tren utama, ini melewati titik supportnya atau breakout istilahnya. Jadi breakout itu melewati titik support atau resistennya. Dalam hal ini kan ketika turun maka dia melewati area support dalam bentuk volume yang sudah terbentuk, volume candle yang sudah terbentuk. Maka kemungkinan besar atau peluang besarnya ketika tadi breakout maka akan lanjut atau diteruskan dari tren itu. Nah, ketika ini sudah breakout maka ini lanjut lagi. Ya, ketika sudah panjang, nah kita nanti perhitung lagi dengan ring. Kita kalau sudah ringnya sudah mendekati, hati-hati, sudah jangan terlalu memburu yang turun karena sudah turun. Kita sudah dapat profit dari mengambil posisi tadi. Ya, ini pertama sudah support, kemudian breakout, di tren lainnya dia sudah turun kembali ke tren utama, kemudian supportnya ditembus, maka kita bisa ambil posisi di sini atau di sini. Posisi sellnya boleh di sini atau di sini. Ya, targetnya tidak perlu muluk-muluk, teman-teman bisa tentukan sendiri. Bisa 100 pip, 10 pip, 100 pip. Kalau di 6 digit di emas bisa 100 lebih cepat. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ketika sudah kita profit, close sudah selesai, maka perhatikan lagi, jangan langsung masuk lagi. Selalu perhatikan dua yang saya sampaikan tadi. Yang pertama trend line, yang kedua support dan resisten. Perhatikan di sana. Karena kita hanya menggunakan teknik sederhana saja, paling sederhana tetapi bisa profit dengan konsisten. Perhatikan ketika sudah area puncak dia mulai ada penolakan buy,
sudah ketemu di sana, ada hammer di sana sudah mulai naik. Ya, sudah mulai naik, maka di sini sebenarnya juga boleh mengambil posisi buy dengan hati-hati. Yang pertama ada penolakan, kemudian kedua penolakan lagi ditandai dengan hammer ini, kemudian konfirmasi di sini boleh masuk, boleh saja. Tapi hati-hati, artinya tetap perhatikan manajemen resiko. Karena trennya tentu masih tren turun. Ya, kita bisa ambil manfaat dari pergerakan retrace sementara ini. Perhatikan coba misalkan ini naik ya. Perhatikan di area garis trendline tadi. Dia tembus apa enggak? Ya, ternyata ketika mendekati area trendline dia kembali lagi atau ditolak lagi oleh seller. Mencoba untuk retrace lagi, ditolak lagi. Dan akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi ke tren utama lagi. Nah, ketika sudah terjadi breakout ya, ini kita ambil titik support terdekat lagi di sini. Ketika terjadi breakout dalam bentuk volume di sana, maka candle selanjutnya bisa mengambil posisi sell atau penerusan. Ya, ketika ini sudah memenuhi ring harian, teman-teman juga bisa perhatikan, bisa monitor saja atau tidak masuk, boleh-boleh saja. Ya, ini kita menghitung dari titik support yang betul-betul sudah ditembus. Ya, tetapi tetap hati-hati ketika area-area ring atau area-area reversal di sana. Namun demikian, ini betul-betul sudah terbukti ketika supportnya di breakout maka dia lanjut lagi. Besoknya lagi perhatikan lagi, dia mencoba retrace lagi. Retrace apa? Mencoba retrace untuk kembali atau melawan dari tren yang ada. Trennya turun, dia mencoba lagi. Perhatikan sampai di atas, adakah di sana yang bisa menyentuh titik tren lainnya? Tidak ada, kembali lagi. Perhatikan di sana. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi. Hari berikutnya kita lihat titik support dan resistennya lagi. Di mana? Cari rejeksi yang sering terjadi di sana. Ya, karena ini ada yang tertinggi, kita bisa cari di sini yang masuk akal dan terdekat. Kemudian resistennya di sini, ini supportnya kita taruh di area ini yang banyak rejeksi di sini. Ya, support dan resisten yang kita buat ini fungsinya untuk rambu-rambu kita, supaya kita betul-betul nanti bisa menentukan titik mana yang kita open posisi, apakah dia nanti mau lanjut atau turun. Ya, perhatikan di sana berlanjut, ini bahkan turun di area ini yang rejeksi ini, dia tidak mampu turun, akhirnya kembali lagi mencoba retrace, tidak mampu lagi. Perhatikan ketika sudah mulai naik, mencoba retrace tetapi sudah dijebol atau breakout. Perhatikan ini adalah area resisten, ini tren garis tren lainnya di sini dia sudah mulai dijebol di sana. Yang pertama, garis tren lainnya sudah mulai dibuka, mulai ditembus di sana. Yang kedua, area resisten sudah ditembus atau di breakout di sana. Maka ketika sudah breakout kita bisa ambil posisi di sini. Posisi buy di sana. Bagaimana kalau langsung turun? Ya tidak masalah, yang penting kita tidak melawan tren. Tetap perhitungkan ketahanan, perhitungkan manajemen resikonya. Ya, perhatikan walaupun kita masuk di sini awalnya memang turun, tapi pada akhirnya tetap naik. Turunnya pun tidak terlalu seberapa. Ya, kita masih bisa toleransikan kalau hanya segini. Tetapi secara umum yang kita lakukan tetap bisa profit di sana. Nah, ini walaupun dia mencoba lagi retrace melawan tren yang ini,
dia tidak mampu ditolak lagi, maka akan kembali lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan nanti ketika sudah tren lainnya naik, ya kita bisa ganti, kita bisa tentukan lagi tren lain lagi. Misalkan tren lain naik, ya seperti ini. Kita bisa tentukan seperti ini, misalkan ketika sudah tren naik, kita bisa buat seperti ini. Perhatikan nanti di sana. Yang pertama, perhatikan tren lain. Yang kedua, perhatikan support dan resistennya. Ketika support dan resisten ditembus, maka dia akan lanjut. Sebaliknya, ketika tidak ditembus, maka berpotensi untuk retrace atau kembali. Ya. Demikian cara-cara singkat ini, metode singkat ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk tetap bisa profit walaupun tidak menguasai banyak hal, menguasai banyak analisa. Kita hanya membutuhkan 2 analisa, tetapi betul-betul diperdalam. Memang tidak setiap saat bisa masuk, kita hanya menunggu kondisi-kondisi yang kita sampaikan ini terpenuhi. Ketika jauh dari yang syarat yang kita tentukan ini tidak terpenuhi, maka yang kita lakukan adalah monitor atau tiarap istilahnya, biar kita tidak terjebak dalam floating. Nah, disinilah kesabaran kita diuji. Terkadang trader ingin selalu dan selalu masuk ke market, ya, padahal di sana peluangnya sangat kecil ketika momen-momen yang bagus itu belum muncul. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu kena floating. Kena floating dibiarkan, tidak ada manajemen risiko, tidak ada tindakan. Yang terjadi adalah collapse atau MC. Nah, saya berharap pada teman-teman semuanya, walaupun cara ini sederhana, tetapi ketika kita betul-betul mampu memahami, ketika kita betul-betul bersabar untuk menunggu hal ini bisa terpenuhi, maka saya pastikan akan bisa tetap profit konsisten. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman selalu dan selalu profit. Selamat pagi, dan jangan lupa yang belum like, subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.